Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Daripada ngurusin Jakarta, yang katanya kalau jadi gubernur Jakarta akan memberikan uang 10 juta untuk 2 juta penduduk, sehingga kemiskinan itu selesai di Jakarta. Nah, ngurus Jawa Barat saja, penduduk miskinnya ada 3,6 juta. Kalau satu orang dapat 2 juta saja, hanya butuh 7,2 triliun. Dan saya yakin tidak ada lagi penduduk miskin di Jawa Barat. Ya, hatur nuhun. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, baru kita saksikan artinya ceramah atau pidato dari Deddy Mulyadi yang menyatakan Jakarta itu penduduknya kurang dari 10 juta, yang sebetulnya kalau kita cek di Google itu 11 juta sekian lah ya, 11.300.000 ya. Tapi katakanlah dengan mau ngasih Kang Deddy gitu ya 2 juta per orang, Mas tadi kan mau ngasih 10 juta per keluarga, kita belah aja lah rata-rata 2 juta per orang gitu ya. Nah, 2 juta per orang ini dibutuhkan sekitar 22 juta, 22 triliun 600 miliar gitu. Nah, tapi kalau digunakan itu artinya kata Kang Deddy kan dibagi. Ini akan saya bagi gitu. Yang namanya APBD itu kan warna setahun sekali. Jadi ini akan dibagi, ya katakan 11 juta lah yang kita ambil data dari BPS ya. Ambil 2 juta per orang untuk 11 juta manusia ya. Artinya tadi mencapai angka 22 triliun 600 miliar gitu. Masih ada sisa, kalau 90 triliun itu masih ada sisa 68 triliun gitu. Jadi ini akan dibagi dengan tidak ada kata-kata dari Kang Deddy. Maksudnya dengan membagikan ini akan menghilangkan rakyat miskin tuh enggak ya, karena ini 2 juta per tahun per orang, bukan 2 juta per bulan per orang, bukan. Jadi 2 juta per tahun per orang gitu. Kalau 2 juta itu dibagi 12, jadi per bulannya itu sekitar 160 ribuan lah per orang. Ya, dibagi seluruh rakyatnya Jakarta gitu. Tapi ide ini ya sama Akang Ono Surono ya, Kang Ono Surono. Nah, ini istilahnya ditepis lah, nggak usah lah ngurus Jakarta gitu. Maksudnya nggak usah menyinggung Jakarta. Mendingan tuh rakyat Jawa Barat yang 3,6 juta ya, karena ada katakanlah 50 juta rakyat Jawa Barat. Nah, 3,6 juta ini menurut Kang Ono Surono itu dalam garis kemiskinan. Kasih 2 juta per orang gaji, kalau Kang Ono menyebutnya gaji, dan ini akan menghilangkan rakyat miskinnya. Tentu itu analogi yang sebetulnya dipresetkan gitu hanya untuk menyerang politik gitu. Artinya begitu teman-teman. Kalau 2 juta dikali dengan 3,5 juta memang 7,2 triliun. Artinya 3,6 juta rakyat miskin ini mendapatkan 2 juta. Kalau itu hanya APBD ya, 2 juta tadi APBD itu berarti per tahun. Jadi 160.000 per orang per tahun ya, sama dengan Jakarta tadi hitungannya. Bukan per bulan, bukan 2 juta per bulan. Kalau 2 juta per orang per bulan mah
ya selesailah rakyat miskin di Jakarta bisa selesai, di Jawa Barat juga bisa selesai. Jadi tujuan Kang Deddy itu ya membagi sekian triliun untuk rakyatnya yang di Jakarta gitu ya. Ini ide loh, karena ini Kang Deddy kan bukan gubernur Jakarta tapi gubernur Jawa Barat. Sebetulnya juga menyentil PDIP gitu, yang dimana gubernur dan wagub gubernur DKI kan dua-duanya orang PDIP. Makanya ya di sini Ono Surono sebagai wakil ketua DPRD Jabar juga yang perwakilan dari DPRD dari PDIP. Nah, ini juga nyentilin Kang Deddy. Bukan cuma satu masalah ini gitu, bukan masalah ide ini aja gitu. Ya seperti masalah vasektomi, kemudian masalah barak gitu ya. Artinya anak sekolah yang nakal dimasuk ke barak. Jadi kalau Pak Git lihat kebijakan atau 90% kebijakan dari Kang Deddy itu ditentang lah semuanya oleh Kang Ono Surono. Dan bentuknya, bentuknya itu menurut Pak Git, bentuk konsepnya ini konsep politik gitu. Maksudnya bukan konsep akademis ya. Artinya gini, misalnya kalau diadakan kajian akademis tentang pemasukan pelajar nakal ke dalam barak militer gitu ya. Ini kan harus ada kajian akademisnya, artinya kalau memang benar-benar itu dilihat secara akademis, maksudnya gimana sih gitu. Apakah ini benar dididik wajib militer gitu, atau hanya dididik wajib disiplin, cinta tanah air. Kalau menurut Pak Git arahnya ke sana ya. Jadi dulu waktu zaman Pak Git SMA juga pernah mengikuti hal yang seperti itu. Tapi bukan karena alasannya Pak Git nakal atau apa gitu, bukan. Karena dulu ada program gitu ya dari Kementerian Koperasi pada saat itu ya, di tahun 87, 88 itu. Nah, itu anak-anak karyawan dari Depkop itu dididik di barak militer gitu ya. Tapi bukan untuk seperti wajib militer. Jadi yang dididik itu tentang kedisiplinan, cinta agama, cinta tanah air. Hal-hal seperti itu yang diterapkan di dalam barak gitu. Dan pada saat itu Pak Git masih ingat juga itu yang mendidik adalah para marinir, jadi bukan TNI AD, tapi kan intinya sama-sama militer gitu. Jadi pasukan-pasukan yang mendidik Pak Git pada saat itu adalah marinir. Tapi ini tidak berlangsung lama seperti Kang Deddy ya, yang 6 bulan, karena kan menyangkut masalah biaya dan lain-lain juga, karena waktu itu juga cuma sekitar 2 minggu lah. Dan itu terasa gitu. Kalau kita berada di bawah pendidikan mereka, artinya disiplin di bawah pendidikan para ABRI, katakan seperti itu. Nah, ini bukan hanya disiplin dan segala macam, keakraban, kemudian sesama peserta, kemudian cinta tanah air itu memang dipupuk, teman-teman. Dan itu bisa kita lihat nanti hasilnya gitu. Maksudnya kalau mau mengkritik masalah barak militer ini, lebih baik kita buat kajian akademik gitu. Misalnya ambil 10 orang ya masuk ke barak militer, terus satu lagi punya konsep apa pesantren, adu aja gitu, masukkan gitu selama 6 bulan, apa hasilnya. Nah, ini baru dikaji secara akademis, itu lebih bermanfaat gitu loh, timbang sekarang yang terjadi argumennya adalah argumen menuju ke arah politik, yang artinya hanya menyerang posisi politik seseorang itu aja. Dan polemik ini ya, hingga saat sekarang itu masih terjadi ya, termasuk vasektomi, terus barak militer, kemudian masih banyak hal lagi ya, termasuk pembongkaran rumah-rumah bangunan yang ada di puncak, yang pada saat itu Kang Deddy bilang ini salah satu penyebab banjir yang ada di Jabotabek. Nah, jadi hampir semua keputusan Kang Deddy ini selalu diserang oleh Kang Ono Surono. Ya sebetulnya kalau kita pikir-pikir masalah serang menyerang atau polemik di berbagai mass media atau di sosmed juga gitu antara tokoh-tokoh politik ini adalah hal yang biasa. Jika mereka dipertemukan dalam suatu arena gitu, mereka terlihat akrab, santai gitu ya. Paling hanya sindiran-sindir sedikit gitu ya. Nggak seperti pada saat mereka menyatakan statement misalnya di sosmed atau di
ILC ya kan, pada saat Ono Surono ini menyatakan di ILC itu kan semua kebijakan Kang Deddy itu salah. Termasuk adalah pernyataan Kang Deddy yang menyatakan kalau melakukan pembongkaran terus rapat dulu dengan DPRD ini nggak jalan nanti. Jadi dia ambil hak eksekusi itu, yang intinya Kang Ono Surono juga merasa apa, kalau DPRD nggak ada gunanya ya mendingan walk out kan, seperti itu. Intinya begini teman-teman, kalau kita melihat polemik-polemik seperti ini itu adalah suatu hal yang biasa gitu. Artinya kebijakan diprotes, ya mungkin ada sentimen politik atau ada sentimen pribadi, karena hampir seluruh kebijakan itu dikatakan salah gitu. Jadi semuanya diprotes gitu. Dan ini adalah suatu hal yang biasa lah ya. Kita lihat dulu zamannya Pak Jokowi juga, dari 2014 kemudian diserang oleh Partai Gerindra gitu ya, yang waktu itu ya masuk Fadlizon dan kemudian Fahri Hamzah. Kemudian di 2024 kemarin mereka berbalik dengan artinya mendukung Pak Jokowi. Ini kan sebetulnya hanya kepentingan politik, yang artinya intinya itu adalah jika teman-teman mau membela misalnya pro Pak Deddy atau pro dengan Pak Ono, silahkan saja, tapi nggak usah sampai berbenturan dengan keras, biar mereka aja, kita nonton aja lah, yang penting itu. Jadi akal kita itu digunakan untuk menyaring informasi ini, banyak mana yang baik dan mana yang benar gitu kan, menurut pemikiran kita. Dan nggak usah kita itu beradu debat dengan teman gitu ya, artinya beradu debat dengan teman akhirnya menimbulkan permusuhan. Sebetulnya inti permasalahannya adalah itu, mereka mau mengambil keputusan apa silakan, berdebat silakan, kita juga berpendapat silakan, mereka berpendapat juga silakan, asalkan tidak menimbulkan konflik yang lebih dalam ya, teman sama teman berantem, saudara sama teman saudara berantem. Nah sebetulnya intinya adalah di situ. Menurut Pak Egit ini cukup sekian dan terima kasih.